Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Hari ini kita melanjutkan materi prinsip dasar dari arsitektur berkelanjutan. Salah satunya yaitu prinsip keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam keberlanjutan lingkungan ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kelestarian lingkungan, ketangguhan ekosistem, kapasitas tambahan, dan keberagaman hayati. 4 hal ini perlu diperhatikan agar sama-sama punya kesinambungan satu sama lain dan menjadikan lingkungan di mana arsitektur itu berada terus berkelanjutan. Nah, catatan dari keberlanjutan lingkungan yakni kehadiran arsitektur harus mampu menjaga kelestarian dengan lingkungan dan hidup berdampingan dengan lingkungan tanpa merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya penggunaan material alami pada bangunan harus disertai dengan proses regenerasi. Jadi, kalau kita mengambil bahan bangunan alami di alam, bagaimana kita menyiapkan bahan bangunan itu untuk bisa digunakan kembali saat material yang sudah terpakai atau tergunakan ini misalnya harus diganti pada suatu saat. Itu perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan itu kita lihat dengan penggunaan material secara bijak. Jadi dalam arsitektur berkelanjutan, material ini tidak hanya material alami. Terkadang kita juga harus berhadapan dengan material pabrikasi, tetapi bagaimana material-material itu kita gunakan secara bijak. Tentunya yang dalam proses eksploitasinya kita harus memperhatikan perbaikan terhadap lingkungan, terus jejak karbon material itu dari tempat produksi sampai ke tempat atau ke site di mana material itu digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian penggunaan material ramah lingkungan, ya itu tadi sudah saya jelaskan. Tata guna lahan yang tetap memperhatikan kelestarian tapak air tanah di sekitarnya. Terus selaras dengan alam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, bicara selaras dengan alam ini, arsitektur tradisional itu menjadi contoh yang baik bagi kita sebagai bangunan yang selaras dengan alam. Mereka dapat bertahan puluhan tahun, bahkan bisa kita katakan ratusan tahun. Mereka bertahan hingga kini karena mereka sangat beradaptasi dengan alam. Contoh, ada bangunan dengan bagian atap yang bisa sampai ke mendekati tanah hanya untuk bisa memberikan udara dalamnya hangat untuk bangunan di tempat yang dingin. Atau contoh di daerah Flores ada beberapa arsitektur tradisional yang pondasinya tiang utama itu diletakkan di atas batu tanpa ada sambungan, sehingga fungsinya itu untuk bisa ikut bergoyang saat terdapat guncangan gempa. Nah, kelestarian lingkungan juga kita bisa temukan di arsitektur modern. Jadi pada arsitektur modern yang ada di tengah perkotaan itu juga sudah memperhatikan kelestarian lingkungan. Contoh, ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ini salah satu bangunan di Jepang, fungsi perkantoran, tetapi dia hadir dengan memaksimalkan vegetasi alam. Dia tanam pohon di bagian atapnya, tidak hanya sebagai fungsi untuk menurunkan suhu, tetapi mempertahankan ekosistem di tempat itu. Jadi yang dulunya karena pembangunan banyak serangga, banyak burung berimigrasi dan menjauh dari kota, akhirnya kembali lagi. Jadi
ekosistem di lingkungan itu pun tetap terjaga. Jadi hewan-hewan itu membantu penyerbukan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Terus hewan-hewan itu juga mendapat makanan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Sedangkan manusia mendapat udara yang segar. Manusia bisa nyaman bekerja karena suhu di dalam ruangan yang lebih nyaman. Dan tentunya hemat energi. Nah, ini contoh lain di Osaka, ada pusat olahraga di Osaka. Ini juga ada di tengah kota, kalian bisa lihat di samping kiri kanan ini ada jalur jalan dan ada bangunan yang padat. Sedangkan di tengahnya ini fasilitas olahraga, tetapi dia di bawah tanah. Jadi bagian atapnya juga dimanfaatkan seperti ruang terbuka hijau, sehingga banyak sekali keuntungan yang diperoleh. Nah, ini bagian interiornya tadi, bangunan yang kita lihat. Kalian coba lihat di gambar kiri, di kiri bawah itu dengan foto temperatur. Jadi sebelumnya itu di paling bawah itu begitu hangat dia punya udara merah, ini menandakan suhu tinggi. Tetapi setelah dapat perlakuan penambahan vegetasi permukaan tanah yang menutupi hampir semua bidang bangunan, hingga area ini menjadi lebih dingin, udaranya lebih rendah, dan itu sangat nyaman, sangat hemat energi, sangat baik untuk lingkungan sekitar. Nah, itulah kelestarian lingkungan. Ya, yang kemudian ketangguhan ekosistem. Jadi kalau bicara ketangguhan ekosistem ini, kalau kelestarian lingkungannya kita capai secara optimal, berarti otomatis ekosistemnya bisa terjaga dengan sendirinya. Tadi saya jelaskan tentang pohon yang ditanam di bangunan menjadi tempat mencari makan serangga dan burung. Sekaligus serangga dan burung itu juga membantu penyerbukan bagi tanaman-tanaman tersebut. Nah, dengan kerjasama antara tumbuhan dan tanaman ini memberi dampak positif bagi manusia yang menggunakan lingkungan itu sebagai tempat kerja, mendapat udara yang segar, mendapat produktivitas kerja yang baik karena kenyamanan yang baik. Jadi bicara ketangguhan ekosistem, kita berbicara juga tentang kelestarian lingkungan. Nah, kalian bisa lihat ada gambar di bawah ini, ego dan eko itu. Jadi manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan itu, dia berpikir bahwa manusia menjadi puncak dari ekosistem. Sedangkan kalau bicara tentang eko ini, bahwa manusia bagian dari ekosistem. Manusia membutuhkan hewan, manusia membutuhkan tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan manusia, tumbuhan juga membutuhkan hewan, dan sebaliknya hewan juga demikian. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kehidupan tanpa manusia itu bisa berjalan. Manusia dan hewan, tumbuhan dan hewan bisa saling mendukung dan tetap menopang mereka punya kehidupan tanpa manusia. Tetapi kalau manusia hidup tanpa hewan dan tumbuhan akan sangat sulit. Jadi itu perlu kita tanamkan itu sebagai sebuah syarat dalam menciptakan sebuah lingkungan binaan saat kita mendesain arsitektur yang berkelanjutan. Nah, contoh ketangguhan ekosistem ini, misalnya perkampungan yang dia tergantung dengan tumbuhan bambu. Bambu ini bisa dijadikan makanan, bambu bisa dijadikan bahan bangunan untuk dia bernaung, bambu juga bisa digunakan untuk menjadi alat-alat bantu dalam dia punya kehidupan setiap hari, entah furnitur, entah itu peralatan-peralatan yang dia gunakan. Banyak sekali fungsi bambu.
Bambu juga punya nilai ekonomis ya, dari bahan-bahan yang dia kerjakan, barang-barang yang dia kerjakan bisa dijual lagi. Nah, jadi bambu mempunyai ketangguhan, mempunyai manfaat yang begitu tinggi, sehingga ketangguhan ekosistem bambu itu harus dipertahankan, sehingga manusia hadir di tengah-tengah lingkungan yang banyak bambu atau banyak material lain pun, dia bisa berpikir memanfaatkan secara maksimal material-material tersebut, tetapi bagaimana dia juga menjaga kelestarian sehingga tidak menjadi eksploitasi yang tidak seimbang, tetapi ada eksploitasi, ada regenerasi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini contoh sudah di dalam desain. Nah, kapasitas tambahan, ketahanan bangunan dan adaptasi lingkungan, dampak kenyamanan pada interior bangunan, dampak global dari bangunan terhadap lingkungan luar, dan dampak lingkungan terhadap ketahanan bangunan. Jadi berbicara kapasitas tambahan, dalam arsitektur berkelanjutan itu kita mendesain bangunan, kita tidak berpikir tentang bangunan kita saja, tetapi berpikir tentang lingkungan di sekitar bangunan kita. Jadi saat kita mendesain, misalnya bangunan ini ada tanaman vertikal, ada taman vertikal garden. Nah, dia didesain untuk membantu menurunkan suhu interior, suhu ruangan, sehingga terjadi penghematan energi untuk penghawaan buatan. Misalnya kualitas udara yang diberikan pada bangunan ini baik karena menjadi filter udara yang baik dari tanaman-tanaman ini. Nah, itu kenyamanan interiornya tercapai, tetapi kenyamanan lingkungan di sekitarnya juga baik karena bangunan yang dulunya, kalau bangunan-bangunan tinggi dengan fasadnya kaca itu memberi pantulan dan radiasi panas bagi lingkungan sekitar, bisa menyebabkan kesilauan juga. Nah, dengan bangunan-bangunan yang ada tambahan vertical garden, ada sentuhan-sentuhan konsep-konsep lingkungan, itu memberi dampak baik bagi lingkungan-lingkungan di sekitarnya, bagi lingkungan luar. Nah, terakhir dampak lingkungan terhadap ketahanan bangunan. Jadi bangunan ini juga kita lihat sedikit lengkung, dia memperhitungkan pergerakan angin, dia dengan bentuk lengkung, dia cukup aerodinamis, sehingga udara bila terjadi angin kencang dia hanya melewati dan tidak terlalu diterpa angin sampai ke area dalam. Jadi bagian dalamnya juga tetap terlindungi. Nah, ada contoh gambar kantor gubernur saat mendapat hantaman badai Seroja itu. Jadi bangunan kita juga kita perhatikan terhadap kondisi-kondisi lingkungan, pergerakan angin, pergerakan atau orientasi matahari, sehingga bangunan kita saat mendapat hantaman angin atau orientasi matahari itu dia tidak memberikan dampak buruk, atau dia bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi tersebut. Misalnya ya, kalau orientasi matahari timur barat dan area utara mendapat penyinaran matahari yang tinggi, bagaimana perlakuan kita terhadap posisi di timur barat dan utara itu. Karena kita kalau di NTT bangunan ada di selatan yang notabene akan mendapat penyinaran yang maksimal di sisi utara, timur, dan barat. Ya, begitu juga dengan perlakuan terhadap angin. Nah, kondisi bangunan kantor gubernur ini karena dia mengambil bentuk sasando, tetapi tidak memikirkan bagaimana udara kencang atau angin kencang yang melewatinya, sehingga sisi bagian kubahnya sasando itu terhantam dengan keras oleh
angin yang menghantam sisi kaca, dan angin itu menukik ke atas. Itu membuat kecepatan angin menjadi semakin tinggi dan ya, bisa membuat kerusakan demikian. Nah, ini contoh memperhitungkan kondisi-kondisi lingkungan ini menjadi kapasitas tambahan, sehingga yang tadinya kita anggap sebagai masalah pergerakan angin yang kencang dan orientasi matahari yang bisa menyebabkan radiasi panas, silau, itu bisa dimanfaatkan menjadi hal yang berguna bagi bangunan kita. Nah, di contoh gambar ini, karena dilalui angin yang kencang, bangunan tinggi, dia menambahkan wind turbine untuk menghasilkan energi secara mandiri. Ini bisa kita lihat, tadi saya jelaskan tentang contoh-contoh kerusakan itu. Nah, keragaman hayati ini juga sama dengan tadi ketahanan ekosistem itu. Jadi arsitektur sebagai bagian dari alam. Arsitektur harus menyatu dengan alam. Keberagaman hayati harus tetap terjaga dengan kehadiran arsitektur agar tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang ada. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi membangun itu ya tidak harus vertical garden, tidak harus ada roof garden dan sebagainya, tetapi bagaimana desain kita itu menyatu dengan alam, ya, hidup berdampingan dengan alam, selaras dengan alam. Itu yang paling penting. Jadi pengambilan material, perbaikan lingkungan setelah pengambilan material. Nah, hal-hal itu perlu kita perhatikan. Bagaimana limbah bangunan kita bisa kita olah kembali untuk digunakan sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, contoh-contoh itu bisa diterapkan sehingga keberagaman hayati itu tetap terjaga. Nah, ini contoh bagaimana lingkungan perumahan tetap menjaga keasrian lingkungan dengan menjaga ruang terbuka di sekitar pemukiman. Nah, itu saja materi kita hari ini. Kiranya apa yang telah saya sampaikan ini bisa berguna bagi adik-adik semua, bisa digunakan untuk perencanaan atau desain yang berkelanjutan. Jadi saya ingatkan kembali, dalam mendesain itu kita menggunakan pendekatan apapun, tapi kita harus memperhatikan prinsip arsitektur berkelanjutan sehingga lingkungan tetap terjaga, kita juga tetap merasa nyaman, kehidupan sosial dan ekonomi pengguna juga bisa terus berkelanjutan. Demikian materi kita hari ini, sampai berjumpa lagi. Terima kasih.